Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Hairun Nisa dengan NIM 0402023041. Pengertian hukum acara pidana adalah serangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan menegakkan hukum pidana. Pada dasarnya, hukum acara pidana merupakan serangkaian peraturan yang dibuat oleh negara yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindak penyidikan, penuntutan, dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana. Adapun asas-asas dalam hukum acara pidana yaitu asas praduga tidak bersalah, di mana dalam KUHP asas ini memang tidak dirumuskan secara tegas, akan tetapi dapat ditafsirkan pada pasal 66 KUHP. Tersangka atau terdakwa tidak dibebankan kewajiban untuk pembuktian. Yang kedua, asas perlakuan yang sama dari setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan, di mana bisa dibilang seperti diskriminasi yang dimaknai sebagai segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pilihan yang berdasar pada ras, warna kulit, keturunan, atau asal negara dan bangsa yang memiliki tujuan atau pengaruh menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan, atau pelaksanaan pada dasar persamaan hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki di bidang politik. Adapun yang ketiga, peradilan yang bebas, sederhana, cepat, dan biaya yang ringan. Dalam asas ini adanya dua titik perhatian yang penting, yaitu adanya peradilan yang bebas dari pengaruh apapun atau bisa dibilang independent judiciary. Yang kedua, ada proses peradilan pidana harus dilakukan secara cepat dan sederhana atau biasa disebut speedy trial. Yang keempat, ada peradilan yang terbuka untuk umum. Yang dimaksud adalah public hearing, yang dimaksud untuk mencegah adanya secret hearings di mana masyarakat tidak dapat berkesempatan untuk mengawasi apakah pengadilan telah secara seksama melindungi hak terdakwa dan menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum beracara. Asas ini dimaksudkan untuk diartikan peradilan merupakan suatu showcase atau dimaksudkan sebagai instrument of deterrence, baik dengan cara mempermalukan terdakwa, prevensi khusus, atau untuk menakut-nakuti masyarakat atau potential offenders, atau bisa disebut juga prevensi umum. Yang kelima, ada asas ganti rugi atau rehabilitasi. Hak ini mengandung dua asas, yaitu hak warga negara untuk memperoleh kompensasi dalam bentuk ganti rugi. Yang kelima, ada ganti rugi dan rehabilitasi. Hak ini mengandung dua asas. Yang pertama, hak warga negara untuk memperoleh kompensasi dalam bentuk kerugian uang atau rehabilitasi atau pemulihan nama. Kewajiban atau pejabat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dalam melaksanakan penegakan hukum dengan tidak membebankan keseluruhan tanggung jawab kepada negara. Yang keenam, ada asas penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis. Dalam pasal 7 Undang-Undang terbaru mengatakan tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan atau penahanan, yang penggeledahan dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hak-hak individu tersebut hanya dapat dilanggar berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh pejabat negara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang tata cara penanganan aset yang tidak diketahui pemiliknya. Dalam hal penyidik melakukan kewenangan khususnya dalam melakukan tindak upaya paksa yang pada dasarnya merampas kebebasan baik terhadap harta maupun orangnya.
Turunan surat perintah penangkapan atau penahanan harus memuat identitas lengkap dengan menyebutkan alasan dilakukan penahanan atau penangkapan dengan surat perintah penangkapan atau penahanan diberikan kepada tersangka dan turunannya disampaikan kepada keluarganya. Sekian pemaparan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.